Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa program acara Oase, senang sekali berjumpa lagi di layar kaca Anda bersama saya Laode Abdul Aslan. Dalam program acara Oase ini kita akan membahas sedikit bincang-bincang tentang kesyukuran. Terlebih kita di bulan Ramadan ini memang sepatutnya kita berbanyak-banyak bersyukur. Setidak-tidaknya telah kita bersyukur karena kita berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, yang setiap amal perbuatan kita dilipat gandakan sebanyak-banyaknya kelipatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan puasa kita semua lancar-lancar saja. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian rahimakumullah, kali ini perkenankan saya akan sedikit mengurai satu doa yang cukup sering kita dengarkan, diajarkan kepada anak-anak kita sejak kita masih kecil pun juga seperti itu dari guru-guru kita, yakni doa mengawali kita di pagi hari. Cukup banyak sahabat atau periwayat hadis ini, diantaranya Imam Abu Daud dan seterusnya. Kita fokus dulu pada matan atau pada kalimat daripada doa yang diajarkan Nabi ini. Doa di awal pagi sebagai satu bentuk kesyukuran. Mari coba kita telaah. Nabi mengajarkan kita doa ini berbunyi, Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Coba mari kita telaah kata demi kata, kalimat demi kalimat daripada doa ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengajarkan satu bentuk visioner dalam kita menjalani kehidupan kita. Kalau hari ini ada satu teori-teori yang kita sebut dengan teori afirmasi, ada yang kita jalani dengan sebuah teori-teori banyak sekali, bukan cuma orang-orang Islam, bahkan di kalangan barat yang bukan Islam sekalipun mencoba mengembangkan teori-teori motivasi, teori-teori pengembangan sumber daya manusia ini, di mana teorinya adalah bangunlah di pagi hari dengan senyuman, bangunlah di pagi hari dengan kebahagiaan, bangunlah di pagi hari dengan kesyukuran. Ternyata jauh sebelum itu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah baginda kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa dengan memulai kalimat subhanallah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Inilah kalimat bentuk kesyukuran kita. Atas apa? Alladzi ahyana. Karena Allah lah, dialah yang telah menghidupkan kita. Dialah Allah yang telah menghidupkan kita. Maka disinilah poinnya. Pemirsa, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, rahimakumullah, bahwasanya kita bersyukur. Setidak-tidaknya kita bersyukur Allah masih kasih kita kehidupan. Allah masih beri kita kesempatan. Mengapa? Karena kalaulah di antara di muka bumi ini, di antara orang-orang yang ingkar masih ada sedikit orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman masih ada sedikit orang-orang yang beramal. Di antara orang-orang yang beramal, semua itu sebuah kesyukuran. Satu yang susah kita syukuri, apa itu? Kalau kita sudah tidak hidup lagi. Bagaimana kelanjutan daripada doa ini? Kelanjutan daripada penjelasan doa ini? Kita dengarkan, kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus. Pemirsa program acara Oase, kita lanjutkan kembali, kita coba mensyarah doa yang tadi. Pemirsa sekalian, subhanallah, alladzi ahyana. Bersyukur kita kepada Allah. Atas apa? Dialah yang telah menghidupkan kita. Maka setidak-tidaknya syukuri kita masih hidup. Syukuri kita masih melihat matahari. Syukuri kita masih bernafas. Itu modal utama kita. Bukan memikirkan harta, bukan memikirkan dunia,
Modal utama kita masih bisa beramal soleh. Karena dengan itulah yang kita bisa bawa pulang, berjumpa kembali dengan Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana ba'da ma amatana. Satu, kita sadari bahwa setelah kematian kita, yakni maknanya setelah tidurnya kita tadi. Sebab saat kita tidur tadi, kita harus yakini itulah kematian yang kecil. Mengapa? Karena di saat kita tidur, tidak ada kendali kita sedikit pun. Tidak ada kekuatan kita sedikit pun. Bahkan kita tidak bisa mengatur mimpi kita sekalipun. Ada orang yang berharap, ya Allah, aku ingin bermimpi bertemu dengan ini. Aku ingin bermimpi berjumpa dengan ini. Bahkan aku ingin bermimpi bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi itu bukan kuasa kita. Setidak-tidaknya kita harus meyakini bahwa di sana ada kekuasaan Allah. Setelah kita bersyukur, ada ketundukan. Kita ini hamba. Bukan kita yang mengatur hidup. Bukan kita yang mengatur mati. Bukan kita yang mengatur bangun. Bukan kita yang mengatur tidur kita. Walaupun tidur dan bangun itu bisa di-manage, bisa diatur. Tapi yang menghendaki rasa kantuk, yang menghendaki keterkagetan kita untuk bangun, itu bukan kehendak kita. Walaupun besar ribut suara bising, kalau Allah menghendaki tidurnya kita akan tertidur. Sebagaimana kisah Ashabul Kahfi. Mereka hanya ditidurkan, tapi lamanya 309 tahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kita kembali melanjutkan. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Masih seputar alladzi ahyana. Allah lah yang menghidupkan kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Dialah yang menghendaki kebaikan atas kita. Dialah yang menghendaki keburukan yang akan menimpa kita. Pemirsa program Oase dimanapun Anda berada, olehnya itu mesti kita yakini pula. Alhamdulillah alladzi ahyana. Saat kita mengucapkan itu kita yakin, ya Allah, apa yang akan terjadi menimpa saya di hadapan saya nanti, alladzi ahyana, Engkaulah yang menghendakinya. Alladzi ahyana, Engkaulah yang menghendaki terjadinya segala apa yang akan menimpa saya, di luar apa yang saya pilih, di luar apa yang menjadi ikhtiar saya. Maksudnya apa? Di sana ada ikhtiar kita, tetapi kemudian hasilnya itu bukan kita yang menentukan. Kita manusia hanya bisa memilih A atau memilih B, memilih kanan atau memilih kiri, memilih maju atau memilih mundur, berbalik arah, itu hanya pilihan-pilihan kita. Tetapi di depan sana, di belakang sana, bukan kita yang tahu ada apa di sana. Maka dari sini pun sebenarnya ada satu nilai yang tersirat. Alladzi ahyana, satu pemahaman yang mesti hadir dalam kehidupan kita, yang mesti hadir dalam sanubari pikiran kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jodoh kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa-apa yang sebenarnya itu bukan urusan kita. Alladzi ahyana. Dengan ini seharusnya menghadirkan sikap seorang muslim yang sabar, yang syukur atas qadanya Allah, atas takdirnya Allah. Masih ada sambungan katanya, ba'da wa ilaihin nusyur. Bagaimana penjelasannya? Ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Quddus. Program acara Oase masih kembali bersama saya Laode Abdul Aslan. Kembali kita lanjutkan mensyarah atau menjelaskan doa yang diajarkan baginda Nabi saat kita bangun tidur tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, dialah yang menghidupkan saya, dialah yang menentukan kehidupan saya, dialah yang mengatur rezeki saya, dialah yang menetapkan qada dan qadar atas saya, dialah yang menghendaki kebaikan ataupun keburukan yang akan menimpa saya. Ba'da ma amatana, setelah tidurnya saya, yang saya tidak kehendaki itu terjadi, yang saya tidak mampu berkuasa atas tidurnya saya waktu itu. Kalimat penghujungnya, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita dan kepadanya lah kami semua akan dibangkitkan kembali. Dari sini ada satu kalimat ini cukup kita bisa tangkap, pemirsa sekalian, bahwasanya silakan hidup, ya, silakan jalani kehidupan ini
seraya dengan penuh kesadaran, kesyukuran, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur. Kita masih akan berjumpa kembali dengan kehidupan yang nyata, yang sebenar-benarnya kekal nantinya. Dialah hari yang kita akan dibangkitkan kembali untuk menghadap Allah. Untuk apa? Menyadari bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan atas setiap apa yang dia kerjakan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kepadanya lah kita akan menghadap. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka setelah kita mensyukuri nikmat Allah dibangunkan, mensyukuri nikmat Allah kembali dihidupkan, alladzi ahyana, meyakini Allah yang mengatur kehidupan kita, wa ilaihi nusyur, tapi jangan sampai kita lupa jalani hidup ini sesuai dalam koridor Allah Subhanahu wa taala, sesuai dalam koridor tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Wa ilaihi nusyur. Kita akan kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan yang pasti, yang kekal, yang tidak ada lagi kehidupan setelahnya, dan hanya ada dua pilihan bagi kita, surga atau neraka. Surga atau neraka. Subhanallah. Inilah makna doa bangun tidur yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilaihi nusyur. Pemirsa program acara Oase dimanapun Anda berada di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, menerima segala amaliyah kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, dan semoga kita mampu meningkatkan kesyukuran kita bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita, Allah yang menentukan hidup kita, Allah pula yang akan menghendaki kita akan berjumpa dengannya, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Tetaplah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini dengan sesuai dengan sebagaimana apa yang dituntunkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan-kesempatan kali berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan. Kita tutup dengan doa dari Nabi yang juga kemudian semoga kita senantiasa baca. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan memperbaiki amal kebaikan kami kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya, Laode Abdul Aslan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai berjumpa di lain waktu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.